Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kembali pada pembelajaran geografi kelas 12 semester genap. Pada kesempatan ini, Bapak tidak lupa untuk menghimbau kembali pada siswa-siswa untuk selalu menjaga kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, hindari kerumunan, tetaplah di rumah, dan selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang negara maju dan negara berkembang. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian diharapkan mampu menjelaskan karakteristik negara maju dan negara berkembang, kemudian nanti bisa menentukan persebaran negara maju dan negara berkembang yang ada di bumi ini. Kemudian nanti kita berbicara tentang kerjasama di antara negara-negara di dunia, kemudian berbicara tentang pasar bebas dan bagaimana Indonesia menghadapinya, kemudian dampaknya terhadap negara kita, dan yang terakhir adalah strategi pembangunan negara kita Indonesia untuk menjadi negara maju. Ya, karakteristik negara maju bisa dilihat dari 3 indikator ataupun 3 item. Yang pertama adalah perekonomian ataupun dilihat dari sisi ekonomi. Item-itemnya atau indikatornya adalah pendapatan per kapita tinggi. Bisa dikatakan menurut PBB itu pendapatan lebih dari 9.673 US dollar per tahun per kapita. Kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonominya relatif stabil dan tinggi. Lanjut adalah aktivitas perekonomian utama itu pada bidang industri dan jasa. Kemudian hasil kegiatan industri sebagai komoditas ekspor. Ada juga yang mengatakan bahwa negara maju ini dia mengolah bahan-bahan yang siap pakai. Lanjut, indikator yang kedua adalah sisi kependudukan, demografinya, yaitu ada item angka pertumbuhan penduduk per tahun relatif rendah. Yang kedua, angka kematian penduduk per tahun relatif rendah karena tingkat kesehatannya tinggi, usia harapan hidup tinggi, tingkat pendidikan penduduk relatif tinggi, dan pengangguran pun rendah. Ini dari sisi kependudukan. Mungkin bisa tambah lagi tingkat keamanan, kriminalitas, dan sebagainya yang kaitannya dengan tingkat kependudukan. Yang ketiga adalah penguasaan teknologi. Ada juga yang mengatakan di sini bidang dari ilmu pengetahuan ataupun pendidikan. Ya, produk teknologi di negara maju untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dan industri. Penguasaan teknologi mendukung produktivitas ekonomi di negara maju. Jadi cenderung teknologi itu yang berperan dalam pengolahan industri di negara-negara maju. Kemudian persebaran negara maju. Ini dilihat dari belahan benua yang ada di bumi ini ya. Dari benua Eropa itu cenderung di Eropa Barat dan Eropa Utara. Seperti negara Eropa Barat itu ada Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, Italia, Swiss, Belgia. Kemudian ada juga Eropa Utara, negara-negara Skandinavia. Skandinavia itu di sini ada Sweden, Swedia, Norwegia, Finland, Denmark, dan Norwegia. Kemudian kalau negara-negara selain itu mungkin di belahan benua Eropa itu termasuk negara berkembang. Kemudian di benua Asia ini cuma sedikit ya. Di sini negara yang tergolong negara maju adalah Jepang, Korea Selatan, dan tetangga kita adalah negara Singapura. Kemudian di benua Amerika itu adanya cuma di Amerika Utara, negara Kanada, dan Amerika Serikat. Kemudian benua Afrika ini cenderung ada yang mengatakan bahwa di sini semua negara-negara berkembang,
Tapi ada juga menggolongkan satu negara di Afrika, itu termasuk negara maju di Afrika Selatan, ya. Walaupun mungkin item tadi, indikator tadi nggak semuanya bisa masuk. Kemudian benua Australia. Kalau Australia jelas, Australia dan Selandia Baru tergolong negara-negara maju. Ya, selanjutnya adalah bicara tentang karakteristik negara berkembang. Seperti negara kita, Indonesia. Dan Indonesia termasuk negara berkembang. Ingat, Indonesia adalah negara berkembang. Di sini dari sisi perekonomian tadi, pendapatan per kapitanya ya rendah, kebalikannya dari negara-negara maju. Oke. Pertumbuhan ekonomi relatif rendah, mata pencariannya cenderung bercorak agraris ataupun sektor agraris yang masih dominan. Kebalikannya negara maju tadi, industri dan jasa. Kemudian komoditas ekspornya itu berupa bahan mentah atau bahan setengah jadi diekspor ke negara maju. Oleh negara maju nanti diolah lagi melalui proses industri, jadikan barang-barang yang siap pakai. Kemudian dari sisi kependudukan demografinya, negara berkembang itu memiliki pertumbuhan penduduk per tahunnya relatif tinggi, di bawah di atas 3%. Kemudian angka kematian penduduk per tahun tinggi karena mungkin ya tingkat kesehatannya masih rendah, kemudian usia harapan hidup rendah, tingkat pendidikan penduduk relatif rendah, ya, kemudian angka pengangguran tinggi. Ini untuk sisi kependudukan. Kemudian dan penguasaan teknologi atau iptek. Di sini di negara berkembang itu masih menggunakan teknologi sederhana dengan sumber tenaga manusia, ataupun ada yang mengatakan bahwa padat karya lah istilahnya, bukan menggunakan mesin dalam proses industri. Ya, kemudian teknologi tepat guna belum digunakan secara optimal oleh negara berkembang. Kenapa? Karena tadi tingkat pendidikan penduduk relatif rendah, sehingga skill keterampilan penduduknya masih rendah. Maka dalam melakukan proses industri itu mereka cenderung menggunakan tenaga manusia. Mungkin kebalikannya di negara maju yang menggunakan robot ataupun mesin. Lanjut, persebaran negara berkembang. Ini kita lihat dari seperti tadi negara maju berbenua. Di sini pertama adalah dari benua Asia. Benua Asia ya. Itu hampir seluruhnya sih di Asia. Negara-negara Asia itu termasuk negara berkembang, kecuali 3 negara tadi, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Di sini ada negara Kazakhstan, itu di Asia Tengah, Afghanistan, India, Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, Thailand, Irak, dan Yaman, dan masih banyak lagi negara-negara di Timur Tengah, kemudian di Asia Selatan, termasuk Cina. Di sini masuk juga negara berkembang, walaupun secara sekarang itu tingkat perekonomian yang sangat ya berkembang maju. Kemudian di benua Amerika, selain negara Amerika Serikat dan Kanada, ada Meksiko, Guatemala, Dominika, Jamaika, Brazil, Venezuela, Peru, Uruguay, Paraguay, Chile, kemudian Argentina, Bolivia, Suriname, itu termasuk negara-negara berkembang di benua Amerika Selatan dan Amerika Tengah terutama ya. Di benua Afrika ada negara banyak sekali. Di sini ada negara miskin, negara sedang berkembang, kecuali tadi Afrika Selatan, Kenya, Mali, Nigeria, Angola, Zaire, Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Chad, ya, Niger, Botswana, Uganda, Tanzania, dan masih banyak lagi. Kemudian kalau di benua Eropa bagaimana? Eropa Timur, negara-negara bekas Uni Soviet. Nah, selanjutnya kalian bisa amati dari peta negara maju dan berkembang ini menurut klasifikasi IMF, International Monetary Fund, dan PBB. Ini tentang masalah keuangan dunia ya, IMF. Di sini ada yang negara berwarna biru, itu adalah negara-negara maju. Ini adalah Amerika Serikat, Kanada. Kemudian ini Eropa Barat
dan Eropa Utara. Sebutkan Bapak tadi, mulai dari sini nih, dari Spanyol, Portugis, Prancis, di sini Belgia, Luxembourg, Swiss, Belanda, Jerman, Italia termasuk, kemudian Inggris, ini adalah Eropa Utara. Ada tadi Norwegia, Finlandia, Swedia, Denmark. Kemudian ini bisa juga Islandia ya. Terus di Asia, negara majunya itu ada Jepang, Korea Selatan, dan ini Singapura. Kemudian di benua Australia dan Oseania itu ada Australia dan New Zealand, Selandia Baru termasuk negara maju. Kemudian tadi di sini harusnya Afrika Selatan itu warna biru, tetapi WMF dan PBB mungkin karena pertimbangan ataupun item indikator yang lain tidak masuk, termasuk negara berkembang. Nah, selain itu ada negara berkembang di sini. Amerika Tengah, Amerika Selatan. Kemudian ada di sini Rusia pun masuk. Ternyata negara berkembang. Asia hampir semua kan. Contoh 3 negara tadi. Kemudian ada lagi tambahan di sini. Indikator negara miskin. Itu adalah paling banyak adalah di negara-negara yang konflik, banyak konflik. Afrika bagian tengah. Kemudian di sini Yaman, perang. Kemudian di sini Myanmar, kemudian Bangladesh. Kasus apa itu? Masih ada banyak konflik lah, ya. Masuk ke negara-negara yang berkembang dan negara maju di muka bumi. Lanjut ke kerjasama negara-negara maju dan negara berkembang ya. Karena di dunia ini negara akan berkembang ataupun tumbuh perekonomian adanya campur tangan ataupun kerjasama dengan negara-negara lain. Bentuk kerjasamanya itu ada bilateral dan multilateral, biasanya seperti itu. Contoh di sini adalah kerjasama bilateral. Bilateral itu artinya B itu dua, jadi dua negara. Contohnya adalah misalkan Indonesia dengan Belgia, Indonesia dengan Luxembourg. Dalam hal apa aja? Biasanya cenderung dalam hal di bidang perekonomian, perlancar ekspor impor, penjualan barang, pendirian industri bersama manufaktur kayak gitu, kemudian riset dan sebagainya untuk mungkin mengolah sumber daya alam ataupun menggali kekayaan alam suatu negara untuk memajukan perekonomian. Lanjut, ini kerjasama negara maju dan negara berkembang yang multilateral. Di sini mungkin kerjasama dalam satu kawasan. Multilateral itu banyak negara, nggak cuma 1, 2, 3 ataupun bisa lebih dari itu. Di sini ada namanya itu, kalau kita ASEAN kan, ASEAN itu adalah APTA, bentuknya ada MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kemudian APEC itu Asia Pasifik Economic Country, jadi kerjasama ekonomi negara-negara Asia Pasifik. Kemudian MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa, ini kerjasama ekonomi di Eropa. Kemudian ada OPEC, OPEC itu kalau OPEC Organization Petroleum Exporting Country, jadi kerjasama negara-negara penghasil ataupun penghasil dan pengekspor minyak di dunia ya. Indonesia juga dulu pernah masuk, keluar, masuk lagi kayak gitu. Ini contoh kerjasama multilateral. Jadi tujuannya dalam kerjasama negara-negara itu untuk apa? Meningkatkan perekonomian. Karena apa? Mungkin negara-negara berkembang dalam membangun negaranya kekurangan modal, maka ada istilah investasi dari luar negeri. Untuk apa? Mengolah sumber daya alam ataupun yang ada di suatu negara. Tujuan akhirnya untuk apa? Meningkatkan ya derajatnya, mungkin dari negara berkembang menjadi negara maju. Lanjut, dari kerjasama tadi bilateral, multilateral, maka muncul lagi mungkin kesepakatan yang dinamakan mungkin ya tadi adanya bebas masuk ataupun pasar bebas, perdagangan bebas. Di sini kita lebih spesifik karena dunia sudah mengglobal, ya, pergerakan manusia, informasi, kemudian modal uang itu sudah
tidak mengenal batas ruang waktu, batas wilayah kayak gitu, sehingga muncul ada istilahnya pasar bebas, di mana pasar bebas itu bisa diartikan perdagangan tergantung berdasarkan hukum pasar, permintaan dan penawaran. Ini sebenarnya lawan dari, mungkin kalau dulu ada istilah ekonomi terpusat terpimpin ya, komunisme. Sekarang ini bagian dari liberalisme ekonomi, namanya pasar bebas. Kemudian bagaimana Indonesia dalam menghadapi ini semua? Karena kita contohnya, kita bagian dari ASEAN. ASEAN itu menaikkan kerjasama pasar bebas dengan Australia, dengan Cina, dengan India, dengan Jepang, dan di dalamnya sesama negara-negara ASEAN. Dampak positifnya di sini, dampak positifnya bisa kalian lihat di sini, meningkatkan daya saing ekonomi ya, meningkatkan pendapatan negara, besarnya peluang ekspor bagi pelaku bisnis, meningkatkan persaingan kualitas produk, terbukanya peluang investasi dari luar negeri. Tetapi pasar bebas ini sendiri, kalau kita nggak memiliki strategi menghadapinya, pasti akan berdampak negatif juga. Ya karena apa? Mudahnya produk luar negeri masuk ke Indonesia, sehingga apa? Masyarakat menjadi lebih konsumtif. Ya, kemudian cenderung tidak seimbangnya persaingan antara negara yang sudah maju kuat dengan negara-negara berkembang. Contoh di Indonesia, kita kerjasama dengan Cina. Akhirnya apa yang terjadi? Produk-produk Cina membanjiri Indonesia. Kenapa produk Cina murah? Karena tadi pasar bebas, nggak ada lagi namanya tarif biaya masuk. Meningkatkan ketergantungan pada negara maju. Akhirnya kita tergantung. Menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk lokal. Ya, jadi produk lokal akhirnya ya tidak berkembang. Itu salah satu dampak beberapa dampak negatif dan positif dari adanya pasar bebas. Kemudian yang terpenting adalah kita bicara di akhir pembahasan materi ini adalah strategi Indonesia, strategi negara kita menuju negara maju. Karena kita termasuk negara yang berkembang. Dulu ketika zamannya era Orde Baru, zamannya pemerintahan Presiden kita Soeharto, kita sempat menjadi negara lepas landas dari negara berkembang ke negara maju. Cirinya apa? Tumbuhannya nggak cuma dari sektor pertanian agraris, tapi ke sektor industri. Tapi dihantam dengan adanya krisis moneter tahun 1998, akhirnya kolaps sampai sekarang. Kembang ambing, kita termasuk negara berkembang menengah kalau dilihat dari perekonomiannya. Kemudian bagaimana strategi Indonesia menuju negara maju? Yaitu di sini ada beberapa. Yang penting adalah ya mengoptimalkan potensi yang kita miliki. Ya, potensinya apa? Sebenarnya kalau di sini adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ya, akhirnya apa? Sumber daya manusia itu berarti meningkatkan indeks pembangunan manusianya, IPM-nya kita naikkan. Selama ini kita masih kategori sedang di kisaran 76-78. Kesehatan kita ya udah mendingan, sekarang baik. Ini adalah SDM-nya. Kalau ini udah bagus, tinggal kelola ini sumber daya alamnya menggunakan iptek yang berwawasan lingkungan, otomatis AP-nya nanti ekonomi akan naik. Dan sebenarnya di sini juga kita harus, walaupun di era pasar bebas, kita harus mengedepankan poin penting adalah cintailah produk Indonesia. Ya, kalau kita negara dengan penduduk nomor 4 terbanyak di dunia, dengan sumber daya alam yang melimpah, tambah lagi sumber daya manusianya yang semakin membaik, tambah lagi mungkin nasionalisme kita yang tinggi, kemudian pengaturan manajemen dari pemerintah yang mengedepankan atau pro terhadap Indonesia rakyat, insya Allah dengan menggunakan tadi tag ya, insya Allah perekonomian kita akan bangkit dan membaik sehingga kita menjadi negara maju. Tapi kalau menurut saya pribadi sih Indonesia negara maju, negara berkembang, kayaknya yang penting aman, damai, tetap kita Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, bersatu, itu yang paling penting. Oke,
Demikian pemaparan tentang materi negara maju dan negara berkembang. Kalau mungkin nanti kalian ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar, bisa kalian tuliskan, nanti akan saya tanggapi. Kemudian di terakhir ini mungkin itu peta tentang negara-negara dunia tadi ya. Nah, begitu. Sekian pemaparan dari Bapak, kurang lebihnya minta maaf. Silahkan kalian pelajari. Mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan ilmu bagi kalian, dan jangan lupa terus cari referensi yang lainnya untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.